Jadwal sudah saya bacakan. Setuju Bapak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati hadirin serta PP Polri Cabang Malang tahun 2024-2029. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di pendopo Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan muscab PP Polri Cabang Malang tahun 2024-2029 untuk memilih ketua PP Polri Masa Bakti 2024-2029. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Karena beliaulah kita sekarang kita bisa memeluk agama Islam. Bapak Ibu hadirin peserta muscab yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna ke-1 kami nyatakan dibuka. Setuju? Alhamdulillah pada sidang paripurna ke-1 ini kami menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan muscab PP Polri periode 2024-2029. Musyawarah cabang adalah merupakan forum atau kekuatan tertinggi dalam organisasi di tingkat cabang yang dihadiri oleh pembina dan penasehat di tingkat PP Polri Cabang Malang, utusan pengurus daerah, unsur pengurus cabang dan unsur pengurus ranting. Musyawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh atau 5% dari jumlah utusan. Musyawarah cabang diadakan untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua PP Polri Cabang Malang dan memilih serta menetapkan Ketua PP Cabang yang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah yang hadir. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah mencapai mufakat. Kecuali apabila hal tersebut tidak berhasil, maka pengambilan keputusan dapat diputuskan melalui suara terbanyak.
Bapak, Ibu hadirin peserta Musjab PP Polri Cabang Malang yang dirahmati Allah SWT, kami telah memeriksa hasil daftar hadir para peserta Musjab dengan hasil sebagai berikut. Jumlah undangan 86 personil, hadir 78 personil. Karena sudah lebih dari 2/3 yang hadir, maka kami berkesimpulan dan menyatakan sah sesuai dengan aturan ADART PP Polri Cabang Malang, sehingga forum ini memenuhi syarat. Setuju? Untuk sidang berjalan dengan baik dan lancar, biar tidak ada pelanggaran, maka kami bacakan jadwal daripada pelaksanaan Musjab. Jadwal Musjab sidang paripurna 1 yaitu pembukaan, pengesahan jadwal Musjab, pengesahan tata tertib, pemilihan pimpinan Musjab, serah terima pimpinan Musjab dari pimpinan sementara kepada pimpinan Musjab terpilih. Kemudian berikutnya sidang paripurna 2, kemudian berikutnya sidang paripurna 3, dan berikutnya sidang paripurna. Untuk Pak Badial silakan dibacakan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan Keluarga Besar PP Polri yang disingkat PP Polri Daerah Jawa Timur, pengurus cabang Malang. Keputusan Musyawarah Cabang 1 PP Polri pengurus cabang Malang nomor K01/90/2024 tentang jadwal acara Musjab 1 PP Polri pengurus cabang Malang tahun 2024. Musyawarah Cabang 1 PP Polri Cabang Malang tahun 2024 menimbang, mengingat, memperhatikan memutuskan menetapkan 1. Jadwal acara Musjab 1 PP Polri Cabang Malang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 24 September 2024. Musyawarah Cabang 1 PP Polri pengurus cabang Malang tahun 2024. Pimpinan sementara Ketua Bapak Haji Sertifikat Sekretaris Sugarjo. Demikian setelah selesai membacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru mau coba. Tiga, kemudian acara pelantikan ketua terpilih. Ini jadwal sudah saya bacakan. Setuju Bapak sekalian? Untuk menjaga sidang berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran, maka kami akan bacakan aturan tata tertib. Peraturan tata tertib Musyawarah Cabang Musjab tahun 2024 Pasal 1 Ketentuan Umum. 1. Musyawarah Cabang tahun 2024 selanjutnya dalam peraturan tata tertib ini disebut Musjab merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di organisasi tingkat cabang.
Musyawarah cabang PP Polri diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar AD/ART sesuai dengan bab 7 pasal 17 huruf C dan anggaran rumah tangga PP Polri bab 3 pasal 12. Pimpinan Musyab adalah pimpinan ketua Musyab yang ditunjuk dan dipilih oleh peserta Musyab. Pimpinan Musyab terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota. Pasal 2. Tugas dan wewenang. 1. Pimpinan ketua Musyab bertugas memimpin jalannya musyawarah cabang dan membuat keputusan-keputusan dalam ketetapan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemimpin Musyab memilih dan mengangkat ketua PP Polri cabang terpilih dengan membuat keputusan berdasarkan hasil pemilihan suara terbanyak dengan mekanisme pemilihan terbuka atau tertutup. Pimpinan Musyab mengusulkan hasil musyawarah cabang kepada PP Polri PD Jatim untuk penerbitan surat keputusan terkait pengukuhan ketua pengurus terpilih. Pasal 3. Waktu dan tempat dan jabatan. Musyawarah cabang Musyab PP Polri cabang Malang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Aula Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Malang. Jabatan Ketua PP Polri cabang Malang paling lama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Pasal 4. Hak dan kewajiban. Setiap peserta Musyab mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam mekanisme Musyab. Setiap peserta Musyab mempunyai hak 1 suara dan mempunyai hak bicara. Setiap peserta Musyab wajib mentaati peraturan tata tertib yang telah disepakati dan disahkan. Setiap peserta Musyab wajib menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Musyab. Pimpinan Musyab berhak mengatur mekanisme jalannya sidang dan batas waktu peserta untuk bicara. Peserta Musyab cabang PP Polri cabang Malang tahun 2024 terdiri dari pembina dan penasehat di tingkat cabang, utusan pengurus daerah, unsur pengurus cabang, unsur pengurus ranting. Pasal 6. Quorum. Musyab dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurang 2/3 jumlah undangan atau peserta. Apabila hal dimaksud ayat 1 tidak mencapai, maka sidang ditunda sampai paling banyak 2 kali dengan jeda waktu 30 menit. Apabila setelah 2 kali penundaan masih juga belum mencapai sebagaimana diatur ayat 1 dan ayat 2, maka sidang dianggap memenuhi quorum dan dapat diambil keputusan. Penetapan ketua terpilih dinyatakan sah apabila mendapat perolehan suara terbanyak. Pasal 7. Ketua cabang atas nama pengurus cabang periode 2019-2024 di depan sidang membacakan tentang laporan pertanggungjawaban dan rancangan program 5 tahun ke depan. Tanggapan peserta sidang yang diwakili oleh komisi-komisi materi yang dibahas bisa menyatakan menerima atau menolak atau diperbaiki dengan mencantumkan hal perbaikannya. Pasal 8. Tata cara pemilihan. Masing-masing peserta mengajukan nama bakal calon ketua cabang secara tertulis atau seperti disepakati dengan suara terbanyak. Terhadap masing-masing anggota yang dicalonkan dimintakan kesediaannya atau persetujuannya. Dari pemilihan peserta tersebut disusun cara mekanisme pemilihan terbuka atau tertutup. Pasal 9. Aturan tambahan. Segala yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan dilakukan perbaikan dan sidang paripurna musyawarah cabang Musyab periode yang akan datang. Dikeluarkan di Malang tanggal 24 September 2024 atas nama pengurus PP Polri cabang Malang
Panitia Musyawarah Cabang Musdap PP Polri Cabang Malang, Sekretaris Subagio, dan Ketua Sardikan. Demikian acara tata tertib yang kami bacakan. Bisa disetujui? Bisa? Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri Berhubungan PP Polri Daerah Jawa Timur Pengurus Cabang Malang. Keputusan Musyawarah Cabang 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang nomor F garing 02 garing Musdap 1 garing 9 Romawi garing 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Musdap 1 PP Polri Cabang Malang tahun 2024. Musyawarah Cabang 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024 mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1. Peraturan Tata Tertib Musdap PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Hal-hal berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 24 September 2024. Musyawarah Cabang PP 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024 pimpinan sementara Ketua Bapak Haji Sardikan, Sekretaris Subagio. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kemudian agar sidang paripurna berikutnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ADART PP Polri Cabang Malang, maka kami akan menunjuk saudara kita senior yaitu AKBP Pur Mahfud sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya dan saudara AKP Pur M. Munir sebagai sekretaris. Setuju? Iku bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri Berhubungan PP Polri Daerah Jawa Timur Pengurus Cabang Malang. Keputusan Musyawarah Cabang 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang nomor F 03 garing Musdap 1 garing 9 Romawi garing 2024 tentang pengangkatan pimpinan Musdap 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024. Musyawarah Cabang 1 PP Polri Cabang Malang tahun 2024 menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat sebagai pemimpin Musdap 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Pimpinan Musdap 1 sebagaimana tersebut dalam diktum 1 di atas bertugas memimpin jalannya sidang pada Musdap 1 PP Polri Pengurus Cabang Malang tahun 2024 sesuai dengan jadwal acara dan tata tertib Musdap 1. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 24 September 2024
Musyawarah Cabang 1 Februari Pengurus Cabang Malang tahun 2024. Pimpinan sementara Ketua Bapak Haji Zatikan Sekretaris Video. Demikian pelaksanaan sidang paripurna pertama yang bisa kami lakukan pada siang hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Untuk berikutnya, dengan ini kami serahkan palu sidang kepada Bapak Mahfud. Dipersilakan sini Pak Mahfud. Sampan foto. Pak, foto apa tolong Pak? Ulangi. Setuju? Oke. Miring. Miring. Mari miring. Wes. Udah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya melaksanakan perintah ini untuk memimpin sidang paripurna kedua. Jadi saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa sidang paripurna 2 ini akan dibacakan pertanggungjawaban Ketua Pengurus PP Polri Cabang Malang tahun 2019-2024. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rancangan program kerja 5 tahun ke depan yang nanti akan dibacakan oleh Ketua Cabang periode tahun 2019-2024. Apakah Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan? Ya. Dan bisa dibuka sidang paripurna. Siap. Terima kasih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna 2 saya nyatakan dibuka. Jadi agenda sidang saya ulangi lagi bahwa agenda sidang yang pertama adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang PP Polri, Ketua Cabang PP Polri Malang, dan pembacaan rancangan program 5 tahun ke depan. Dimohon nanti kepada para peserta untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada Ketua Cabang dipersilahkan untuk membacakan.
Ibu sekalian beserta pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku pengurus PP Polri Cabang Malang periode 2019-2024 akan membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus PP Polri Cabang Malang periode 2019-2024. Sampai nggak ngomong. Ini saya bacakan untuk poin-poinnya saja. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari umum, dasar, maksud dan tujuan, algoritma, sistematika, pelaksanaan program, A, bidang organisasi, susunan organisasi, susunan personalia pengurus yang kepala, dan sebagainya. Ini yang saya akan bacakan tentunya Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui posisi dan kondisi personil dan keuangan. Ini saya tekankan di situ saja bahwa untuk personil kita sesuai apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa sampai saat ini berjumlah untuk Purnawirawan Polri 212, istri Purnawirawan Polri 210, Purnawirawan Polwan 2, Purnawirawan PNS 10, Warkawi 165. Kemudian selama saya menjadi ketua PP Polri, tadi yang telah meninggal adalah dari tahun 2019 sampai 2024 per 31 Agustus itu berjumlah 111. Tentunya di sini pengurus cabang kegiatannya adalah takziah. Kita takziah kadang 3 mobil, 2 mobil, minimal 1 mobil. Baik itu ke Donomulyo, ke Sumarating, insya Allah kita akan datang dari pengurus cabang. Kemudian seperti yang telah saya sampaikan tadi di acara sambutan, kita dari pengurus cabang hanya bisa memberikan bantuan sekedarnya yaitu sebesar 300.000. Dulu 200.000, setelah ada kenaikan dari iuran SKCC dari masing-masing ranting itu kita naikkan menjadi 300. Kemudian untuk posisi keuangan, untuk saldo pembukuan SSKCC dari pengurus ranting yang disetorkan ke cabang itu satu bulannya Rp750. Kemudian setornya ke cabang setiap 3 bulan sekali, sehingga jumlahnya per orang 22.500. Ini sampai sekarang per 31 Agustus 2024 setelah dikeluarkan yang lain-lain tadi itu sisa kas 17.054.600 rupiah. Terus kemudian untuk pembukuan yang dana bantuan dari Kapolres dari 17 Juli 31 Agustus sampai 31 Agustus 2019 dan sampai 31 Agustus 2024 ini saldo plus 795.571. Untuk kalau rekan-rekan ingin melihat pembukuan ini juga saya bawa. Terus kemudian untuk bukti pengeluaran juga saya siapkan. Ini tergantung dari rekan nanti. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan bisa kita sajikan. Ini untuk laporan pertanggungjawaban. Kemudian untuk program rancangan program 5 tahun yang akan datang, tentunya saya mengacu kepada tahun sebelumnya dan kalau bisa kita tingkatkan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan
program kerja kita sama seperti 5 tahun yang lalu, dan kita sempurnakan lagi ke 5 tahun yang akan datang. Jika nanti saya terpilih, kalau tidak, ini sebagai panduan bagi ketua yang baru untuk minimal berpedoman kepada program yang sudah kami buat. Antara lain termasuk peningkatan sumbangan kepada ahli waris apabila dia meninggal. Mungkin untuk tanggapan misalnya tanggapan jeneng catat. Nah, dapat nanti bisa berapa? 400 atau 500. Ini yang akan kita fokuskan. Kemudian program lain tetap seperti yang dulu, yaitu takziah dan sebagainya kepada teman-teman yang mengalami musibah. Ini untuk program yang kami buat, dan nanti teman-teman bisa mengcopy untuk laporan pertanggungjawaban maupun rancangan program. Kami hanya menyiapkan kemarin itu 7, tapi di depan itu tinggal 3, masing-masing 3, termasuk tata tertib, termasuk jadwal kegiatan, rancangan program dan sebagainya. Kami mencetak terbatas. Ini yang dapat saya sampaikan ke rekan semua. Silakan apabila ada yang ingin menanggapi, tentunya menanggapi ini juga memberikan solusi untuk jalan keluarnya. Terima kasih. Sementara sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pimpinan Musa. Terima kasih. Terima kasih. Tadi telah dibacakan pertanggungjawaban maupun rancangan program kerja. Apakah para peserta ada tanggapan atau setuju dengan bacaan tadi? Sekali lagi saya ulangi, telah dibacakan oleh Ketua Pengurus PP Polri Cabang Malang, yaitu laporan pertanggungjawaban dan rancangan program kerja 5 tahun ke depan. Kita dengarkan bersama-sama, apakah disetujui atau ada tanggapan? Terima kasih. Setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan tanda tangan saya, tak tanda tangan saya. Di pulpenku. Bacakan ya Pak. Oke. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
Lampiran yang dimaksud dalam 1 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 24 September 2024. Musyawarah Cabang 1 kategori PD Malang tahun 2024. Pimpinan Ketua Tertanda Mahfud, Sekretaris MOL. Sekian. Kurang itu rancangan kerja ya. Ini rancangan kerja pengesahan. Ya. Dimang wis tak kayak ngono lho Pak, wis tak tulisno. Dengan telah dibacakan keputusan tadi bahwa sidang paripurna 2 dinyatakan selesai dan ditutup. Kita lanjut ke sidang paripurna berikutnya, yaitu sidang paripurna ketiga. Jadi ini adalah puncaknya sidang. Kalau tadi para penyambut itu ada yang membawakan pantun, saya juga punya pantun. Pantune Brimob ini cekak aus. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Selaudan. Jadi sebelum pelaksanaan sidang paripurna ketiga akan saya berikan penjelasan sebentar. Mohon maaf. Jadi sidang paripurna ketiga ini adalah sidang pemilihan calon atau kandidat Ketua BP Polri Cabang Malang periode 2024-2029. Kemudian saya informasikan bahwa kandidat atau calon dari Ketua PP Polri ini tadinya 3 orang. Satu, AKBP Purnawirawan Supari. 2, Kompol Purnawirawan Edi Susanto. 3, Kompol Purnawirawan Haji Kamsidi Sarjana Hukum. Namun karena sesuatu hal, 1 orang mengundurkan diri atas nama Kompol Purnawirawan Edi Susanto. Mengundurkan diri bukan karena alasan apa, karena kesehatan yang kurang mendukung dalam melaksanakan tugasnya nanti. Jadi sehingga calon yang sebenarnya dalam pemilihan nanti tinggal 2 orang, yaitu AKBP Purnawirawan Supari dan Kompol Purnawirawan Haji Kamsidi Sarjana Hukum. Saya jelaskan sedikit untuk hasil registrasi sesuai yang diumumkan tadi oleh Ketua sementara, bahwa forum ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan sidang selanjutnya. Kemudian nanti para kandidat akan
mengambil lot atau undian, nah, kemudian mengambil huruf abjad. Cara memilihnya nanti para peserta hanya menuliskan huruf abjad yang telah diperoleh oleh masing-masing kandidat. Misalnya saya mengambil dapat huruf A, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memilih saya, tuliskan huruf A, bukan dicoblos tapi ditulis, bukan menulis nama. Setelah itu nanti masing-masing peserta yang mempunyai hak pilih memerlukan stempel. Nggih, matur nuwun. Saya ulangi sekali lagi, para peserta hak pilih ya, sesuai dengan arahan adalah kalau kemarin diumumkan melalui surat ketua cabang itu dari ranting 1 orang, tetapi sekarang ada arahan dari pengurus daerah Jatim, tiap ranting mempunyai hak pilih, yang mempunyai hak pilih 2 orang, yaitu ketua ranting dan Dian Kemala atau yang mewakili. Jelas ya? Jadi kita lanjut, saya akan memanggil calon kandidat atau calon ketua PP Polri yang akan dipilih. Ini kan kursi ini ya. Pak Bagio. Sementara ngadeg. Kursi ini kan ono, punya kursi ini kan ono. Kepada AKBP Purnawirawan Supari dimohon untuk ke depan. Pak Supari kebetulan masih ke belakang, kita tunggu. Silah. Pak, kursi Pak. Iya, kamu pun. Iya, ngadeg kok iki. Yang kedua, Kompol Purnawirawan Haji Kamsidi, Sarjana Hukum. Mohon izin Jenderal, mohon izin melanjutkan. Kepada petugas agar menyiapkan untuk alat undiannya. Dipersilahkan yang pertama adalah untuk mengambil nomor urut dulu. Nah, nomor urut dulu. Dipersilahkan. Ini baru nomor urut, bukan nomor pilihan. Silahkan dibuka. Pak Supari mendapat nomor urut 1, Pak Kamsidi mendapat nomor urut 2. Jadi yang mengambil abjad terlebih dulu adalah Pak Supari. Silahkan diperhatikan Bapak-bapak, Pak. Pak Supari ini akan mendapat huruf apa?
Jadi guyon ya guyon tapi ya satu, dua, tiga. Terima kasih. Pak Supari mendapatkan huruf A. Pak Kamsidi mendapatkan huruf B. Silahkan Pak Subagio membantu ditulis. Cocok alamat. Cocok alamat. Pak Munir, jenengan mungkin ngewangi ngedum kartu kuning Pak Bagio. Kartu ini kuning ngen di stempel siji-siji. Sing suka apa sing bunder, Pak? Sing bunder. Setap Pak. Dikasihkan baru stempel, Pak. Nggih. Ini stempel lagi. Kemudian untuk pelaksanaan pemilihan agar adil, saya memanggil dari masing-masing ranting dulu, sesuai dengan abjad tentunya. Ampel Gading. Dan saya ingatkan kembali, kalau saya panggil misalkan ranting tumpang, ya langsung yang hadir 2, jangan tolah-toleh lagi. Jangan tolah-toleh lagi. Kalau yang hadir lengkap, berarti ketua ranting dengan Dian Kemala. Kalau yang hadir tidak lengkap, yang mewakili. Jelas? Saya mulai. Oke, siap. Silahkan diperhatikan, ini Pak Bagio menunjukkan bahwa dan saya ingatkan lagi, kalau memilih Pak Sapari ditulis huruf A, kalau Pak Kamsidi huruf B. Supari. Bisa dimulai? Dari ranting Bulu Lawan. Bulu Lawan. Kok hanya satu? Kok hanya satu, Bu? Oh, cuman satu Bulu Lawang yang hadir. Loh, langsung Bu dibawa ke bilik suara. Kasih spidol, Pak.